Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Wulan Amalia, nomor absen 5, kelas 2 TRKJJ 2. Saya membuat video ini untuk UTS Hidrolika, yaitu membuat simulasi satu dimensi steady flow dengan HECRAS dengan menggunakan data DEMNAS. Langkah yang pertama, kita bisa mendownload DEMNAS. Kita buka Chrome, lalu kita ketikkan Tanah Air Indonesia atau Inageo Portal. Lalu kita bisa masuk Indonesia Geospatial Portal. Setelah itu kita bisa pilih download, pilih DEM nasional, lalu pilih download, pilih DEMNAS. Kita masukkan akun DEMNAS kita, lalu kita login. Setelah itu, kita bisa memilih sungai yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, saya akan memakai Sungai Kapuas yang berada pada Kalimantan Barat. Saya akan memilih ini, lalu kita bisa klik, kita unduh. Sungainya akan bermuara pada laut. Kita bisa menunggu proses unduhan sungainya. Setelah itu kita bisa buka, kita kopikan, kita tempatkan pada folder yang kita mau, lalu kita bisa masuk ke Tanah Air Indonesia kembali. Kita bisa geser ke bawah, lalu kita pilih peta RBI format SHP, kita download, kita pilih per wilayah. Lalu kita bisa pilih di mana sungai yang akan kita gunakan berada, yaitu sungai saya berada pada ini. Kita bisa klik, lalu kita bisa pilih unduh. Karena proses pengunduhannya lama, saya sudah menyiapkan data SHP sebelumnya, yaitu ini data SHP. Sebelum digunakan, kita bisa ekstrak filenya terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa masuk ke ArcMap atau ArcGIS. Lalu kita masukkan file DEMNAS yang telah kita download. Kita pilih yes. Oke. Ini merupakan file DEMNAS, yaitu ini aliran sungainya. Lalu kita, karena ini belum ada map skalanya, kita klik kanan, lalu kita pilih data frame properties. Kita pilih geographic coordinate system. Lalu pilih word, lalu pilih WGS 1984. Oke. Nah, ini sudah muncul map skalanya. Lalu kita bisa ke Arch Toolbox. Kita pilih Data Management Tools. Lalu kita pilih Projection and Transformation. Kita pilih Raster. Lalu kita pilih Project Raster. Pada input raster, kita akan pilih DEMNAS. Nah, ini belum sesuai. Kita akan menyeting input coordinate system. Kita pilih geographic coordinate system. Kita pilih word. Lalu kita pilih WGS 1984.
Nah, ini sudah sesuai. Lalu kita bisa menyeting output coordinate system. Kita masuk ke projected coordinate system. Kita pilih UTM, lalu kita pilih WGS 1984, pilih south, lalu kita pilih zona di mana Sungai Kapuas berada, yaitu pada zona 49 south, lalu oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah selesai prosesnya, tapi datanya tidak sesuai. Kita bisa ke file, kita lalu new, lalu oke. Kita tidak simpan file yang sebelumnya. Lalu kita bisa pilih ini, add data. Kita pilih data Demnas kita berada. Nah, ini map skalanya sudah terisi otomatis. Lalu kita bisa ke Arts Toolbox, ke Data Management Tools, lalu ke Projection and Transformation, ke Raster, dan ke Project Raster, atau seperti langkah sebelumnya. Lalu kita inputkan raster Demnas. Nah, ini sudah otomatis terisi input coordinate sistemnya. Lalu kita akan menyeting output coordinate system. Kita pilih projected coordinate system, pilih UTM, lalu pilih WGS 1984, pilih Southern, lalu pilih zona 49, zona Sungai Kapuas, lalu oke. Kita akan tunggu prosesnya. Nah, ini yaitu datanya tidak jauh berbeda. Setelah itu kita bisa lanjutkan dengan file SHP. Kita pilih file, new, no. Nah, ini sudah. Kita bisa add data. Kita pilih data SHP yang telah kita download. Nah, ini ada banyak sekali pilihan, ada airport, administrasi, bangunan. Karena kita akan membuat simulasi aliran sungai, saya akan memilih sungainya saja. Lalu kita add-kan. Nah, ini merupakan SHP sungai. Lalu kita bisa ke Arts Toolbox, kita ke Data Management Tools, kita ke Projection and Transformation, Raster, Project Raster. Kita akan membuat file PRJ. Lalu kita bisa output coordinate system. Kita pilih projected coordinate system, lalu pilih UTM, pilih WGS 1984, pilih Southern, lalu pilih zona Sungai Kapuas. Kita klik kanan, kita save as, kita save pada file yang kita inginkan, kita save. Setelah itu kita bisa ke HECRAS. Nah, karena satuannya belum metrik, kita bisa menggantinya. Kita bisa pilih option, lalu pilih unit system. Kita ganti ke sistem internasional metric system, lalu oke. Pilih yes. Nah, ini sudah ganti ke SI units. Setelah itu kita bisa ke membuat file baru, project baru. Kita klik file, kita pilih new project, kita pilih yes. Lalu kita bisa memilih di mana kita akan menyimpan file tersebut. Saya akan create folder. Saya namakan D1
Sungai Kapuas, lalu oke. Lalu titelnya saya beri nama, karena kita akan titelnya bisa kita isikan. Saya mengisikan D1 Kapuas karena akan membuat aliran satu dimensi, lalu oke. Nah, ini sudah terisi dengan format PRJ. Lalu karena kita mengambil data dari Demnas, kita bisa masuk ke Rasmapper. Kita bisa centang terrains, lalu kita bisa klik kanan, kita pilih create a new ras terrains. Lalu ini kita bisa masukkan file PRJ yang telah kita buat. Kita open. Nah, ini zonanya sudah 49 salt, berarti sudah benar. Lalu kita oke. Nah, kita klik tanda plus ini, kita tambahkan file Demnas yang telah kita download. Nah, ini sudah, lalu kita create. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, kita bisa close. Lalu kita bisa masuk Maps layer, kita klik kanan, kita pilih Add Web Imaginary Layer, lalu kita bisa pilih disesuaikan. Pada kali ini saya akan memilih Google Hybrid, lalu oke. Nah, ini akan terlihat. Kita bisa memakainya atau tidak. Saya akan memakai data Demnasnya saja, lalu kita bisa centang geometrik, lalu kita klik kanan, kita add new geometry. Saya akan namai Kapuas. Oke. Nah, kita bisa membuat river sungainya. Saya akan mencentang river, kita klik kanan, edit geometri, lalu saya akan membuat rivernya pada as sungai Kapuas. Kita bisa namain rivernya. Setelah itu kita bisa stop editing. Nah, dalam ketentuan UTS-nya yaitu saya akan membuat 11 kilo. Kita bisa melihat panjang sungainya dengan measure distance, panjang as sungai. Kita klikkan sesuai dengan as sungai. Nah, ini yaitu 12.000, yaitu sudah sesuai atau melebihi. Setelah itu kita bisa membuat bank lines. Kita centang bank lines, kita klik kanan, kita edit geometri, kita bisa buat pada kanan kiri as sungai atau pada batas kanan kiri sungainya.
Kita bisa membuat kembali pada sisi yang lainnya. Setelah selesai membuat bank lens, kita bisa membuat cross sectionnya. Yang pertama kita centang cross section, lalu kita edit cross section. Kita pilih pensil, yaitu karena ini hilirnya berada pada sebelah sini, dan pada kanannya ini adalah hulunya. Karena dia akan mengalir ke sana terus akan ke laut. Kita bisa buat cross sectionnya. Jika kita memberikan bank lens jika kita membuat bank lens, lalu kita akan mencentang bank station, maka garis bank stationnya akan berada pada garis bank lens, titik bank stationnya berada pada garis bank lens yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita bisa ke bank station. Nah, ini yang saya maksud, titik bank station berada pada garis bank lens. Setelah itu kita bisa stop editing, kita yes, kita bisa save kembali. Lalu kita bisa masuk ke edit geometry data, kita pilih file. Kita bisa masukkan data ini terlebih dahulu, tapi kita juga bisa pilih file, kita open geometry data, kita pilih kapuas, kita OK. Nah, ini telah muncul. Kita bisa melihat profile plot dengan mengklik river, kita klik profile plot. Nah, ini merupakan profile plot Sungai Kapuas. Pada soal UTS ditentukan kemiringan, yaitu terdapat soal berapa kemiringan dasar sungai, yaitu pada nomor 7, yaitu untuk kemiringan dasar sungainya kita bisa melihatnya di profile plot. Kita bisa tekan kontrol, lalu kursornya akan berubah seperti ini. Kita bisa mengklik titik yang awal, lalu kita klik titik pada titik yang ujung. Nah, pada measure lens ini
terdapat beberapa keterangan. Length yaitu panjangnya, dan dy per dx itu merupakan kemiringannya, yaitu kemiringan sungainya ada pada 0,000015. Ini merupakan kemiringan sungai yang ada pada soal UTS nomor 7A. Lalu kita bisa kita bisa silang. Untuk lebih jelas detail mengenai cross section, kita bisa pilih cross section. Nih, merupakan detail dari cross section yang kita buat. Setelah itu kita bisa menginputkan Mannings, kita bisa tekan tables, lalu kita pilih Mannings ini. Nah, ini kita bisa blok, lalu kita set values, kita menggunakan 0,025. Nah, pada bagian tengah sungainya ini bisa dirubah menjadi 0,03, kita lalu kita bisa Nah, ini Manningnya sudah. Setelah itu kita bisa save data, kita pilih file, kita save geometry data. Setelah itu kita bisa silang. Selanjutnya kita bisa ke edit steady flow data. Nah, untuk menambahkan PF-nya, karena PF-nya cuma ada satu, kita akan membuat 2 PF. Kita pilih 2 ini, kita enter. Nah, ini sudah muncul PF-nya. Pada PF1, pada ketentuan soalnya, yaitu 2 angka terakhir NIM. NIM saya angka terakhirnya 05, yaitu 2241350005. Maka dari itu kita isikan 5 pada PF2, yaitu terdapat ketentuan, yaitu nomor absen. Nomor absen saya 5, kebetulan sama. Kita isikan 5 pada PF1 dan PF2. Setelah itu kita bisa reach boundary condition. Nah, pada downstream ini kita bisa isikan nonce WS. Nah, ini sesuai kita karena tidak ada ketentuannya. Saya akan mengisikan 1,5 pada yang pertama dan 1,5 pada yang kedua. Kita lalu kita lalu kita save ini, kita pilih file, lalu kita save flow data. Saya save dengan format steady flow, lalu nah, setelah itu kita bisa silang, lalu kita bisa perform steady flow simulation. Kita klik ini. Nah, kita bisa mengcompute data yang telah kita buat. Nah, ini tandanya compute kita telah berhasil. Setelah itu kita bisa melihat cross sectionnya. Nah, ini merupakan cross section sungai yang kita buat. Lalu kita bisa ke view profile, kita bisa centang, kita bisa play, lalu kita reload, kita uncentang. Nah, ini merupakan profile plot memanjang sungai yang kita buat. Setelah itu pada soal selanjutnya, yaitu terdapat soal berapa kedalaman sungai pada hulu. Kita bisa melihatnya dengan pilih cross section. Kita bisa pilih paling atas, ini merupakan hulu, yaitu kedalamannya. Kita bisa, ini merupakan batas sungai yang ada pada ujung sungai, yang ada pada batas pinggir sungai, yaitu garis batas sungai. Kita lihat berapa garis batas sungai yang ini, yaitu 4,01, dan paling bawahnya
yaitu yang ini, yaitu 0,13. Kita bisa lihat berapa kedalamannya, yaitu dengan mengurangkannya, yaitu 4,01 dikurangi 0,13. Maaf, yaitu 4,01 dikurangi negatif 0,13, yaitu berarti kedalamannya 4,14. Setelah itu, kita bisa melanjutkan ke soal yang selanjutnya, yaitu berapa lebar sungai pada hilir. Yaitu lebar sungai pada hilir, kita bisa ke geometri, lalu kita ke cross section. Lebar sungai pada hilirnya, kita bisa melihatnya, yaitu pada main channel bank station, right banknya 516,7, left banknya 41. Kita bisa mengkurangkan itu, yaitu right bank dikurangi left bank, yaitu 516,7 dikurangi 41, yaitu 475,7. Jadi lebar sungai pada hilirnya yaitu 475,7. Selanjutnya kita bisa melihat soal terakhir, yaitu berapa kedalaman air setelah disimulasi dengan steady flow pada STA 1000 dan apakah terjadi banjir. Kita bisa melihatnya di cross section, lalu kita pilih STA-nya yang mendekati 1000, yaitu ini 1027. Pada kedalaman sungainya, yaitu kita bisa melihat pada bagian awal, yaitu 1,5262. 1,5262, dan paling bawah, ujung bawahnya yaitu negatif 1,770. 1,7700. Nah, kita bisa melihat kedalaman sungainya yaitu 3,2962. Pada bagian batas dasar sungai, kita juga bisa melihatnya dengan ini. Pada aliran sungai setelah kita running yaitu 1,5 dikurangi yang paling bawah yaitu 1,77, yaitu kedalamannya 3,27. Jadi kedalaman air setelah disimulasi pada STA yang mendekati 1000 yaitu 3,27. Setelah itu kita bisa ke ResMapper. Kita bisa ke result untuk melihat hasilnya, lalu ke depth. Nah, ini merupakan hasil runningan sungai ketika banjir. Saya akan membahas kembali pertanyaan-pertanyaan ataupun ketentuan yang ada pada soal UTS, yaitu ketentuan pada soal UTS yaitu dengan panjang sungai 11 km, yaitu panjang sungai saya sudah 11 km. Kita bisa melihatnya dari measure distance. Lalu pada PF 1 dan 2 nya yaitu sesuai
dua angka terakhir NIM dan nomor absen saya yaitu 55 sudah sesuai. Ini lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 7 yang sudah saya jawab juga sebelumnya, yaitu yang pertama, berapa kemiringan dasar sungai? Itu bisa dilihat pada di sini profil plot. Nih, lalu kita bisa tekan kontrol dan kita pilih titik awal ke titik akhir. Nah, ini merupakan kemiringan dasar sungai setelah di running. Yang tadi kemiringan dasar sungai sebelum di running yaitu 0,0016 set kemiringannya setelah di running, yaitu kemiringan sungai DY atau DX. Setelah itu pertanyaan selanjutnya yaitu berapa kedalaman sungai pada hulu? Kita bisa nih, kedalaman sungai pada hulu ini sudah pada river STA pada hulu. Kita bisa melihatnya dengan melihat titik dasar sungai, batas dasar sungainya yaitu 4,01 dan paling bawah yaitu negatif 0,13. Jadi 4,01 dikurangi negatif 0,13 yaitu jadi kedalaman sungai pada hulu 4,14. Setelah itu kita bisa melihat kedalaman pada sungai yang sudah di running, yaitu ini pada 1,50 ke negatif 0,13 yaitu 1,50 dikurangi negatif 0,13 yaitu berarti kedalamannya jika dari aliran sungainya yaitu 1,63. Soal selanjutnya, soal yang ketiga yaitu berapa lebar sungai pada hilir sungai, yaitu kita bisa melihat pada geometric data pada cross section yaitu lebar sungai pada hilir. Kita lihat pada hilir yaitu 516,7 dikurangi 41. Jadi lebar sungainya yaitu 516,7 dikurangi 41. Jadi lebar sungainya 475,7 pada hilir. Soal yang selanjutnya yaitu berapa kedalaman air setelah disimulasi dengan steady flow pada STA 1000? Apakah terjadi banjir? Kita bisa lihat pada cross section. Kita STA yang mendekati 1000 yaitu ini. Kita bisa melihat kedalaman sungai untuk STA yang mendekati 1000 yaitu dari sini yaitu 1,5262 dikurangin yang paling bawah yaitu negatif 1,77 yaitu kedalamannya 3,2962. Untuk lebar batas dasar sungai kita juga bisa melihatnya dari aliran sungainya yaitu 1,5 dikurangin 1,77 yaitu 3,27 kedalaman sungainya, dan ini tidak terjadi banjir karena masih di bawah batas dasar sungainya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.